Baik, perkenalkan nama saya Petrus Celestinus Benior Laleng dengan NIM 18030300049 dari kelas A semester 6 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan kembali mereview buku sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik pertemuan ke-14. Buku ini berjudul Identitas dan Kesulitan Emansipasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang emansipasi wanita di era globalisasi. Yang pertama, pengertian emansipasi. Emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik atau secara lebih umum dalam pembahasan masalah seperti itu. Emansipasi wanita ialah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari penegakan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Dan berbicara mengenai emansipasi wanita, maka kita akan membicarakan Kartini, yaitu seorang wanita priai Jawa yang memiliki pemikiran maju di masanya, yang kemudian diangkat namanya menjadi penggerak emansipasi wanita Indonesia. Baik, kebebasan dari emansipasi adalah kebebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya persamaan hak seperti kaum wanita dengan kaum pria. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak kaum wanita menganggap bahwa emansipasi menunjukkan tidak ada lagi diferensiasi antar kaum wanita dengan kaum pria dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Masalah inilah yang timbul pada saat ini dan menjadi kendala besar untuk meningkatkan martabat kaum wanita. Padahal menurut ilmu historis, pelopor emansipasi kaum wanita Rajeng R.A. Kartini menguraikan bahwa emansipasi bertujuan untuk membebaskan kaum wanita dari perbudakan dan kelaterbelakangan, misalnya pada waktu dijajah oleh bangsa Belanda. Kaum wanita tidak diperbolehkan untuk sekolah seperti kaum pria. Kaum wanita pada waktu itu hanya dijadikan budak oleh para penjajah dan mengurusi semua keperluan dapur. Maka dari itu emansipasi dijadikan sebagai tonggak baru untuk mengangkat dan memajukan derajat kaum wanita dan untuk bisa mewujudkannya Raden R.A. Kartini mendirikan sebuah sekolah yang khusus. Selamat malam, Sani. Ma, duduk dulu. Duduk sebentar di sini. Anit, biar pagi pas angin hari. Jo, dari mana? Dari rumah. Oh, pasti capek. Capek. Duduk dulu sini, saya buat minum dulu ya. Iya. Duduk di situ, Sa. Iya. Sebentar, saya buat minum. Ini saya buat cappuccino nih. Minum dulu ya. Makasih. Jo, Mama dan Bapak bagaimana kabar? Sehat-sehat. Sehat. Saya ambil snacknya dulu ya. Oh. Aduh. Minum, makan. Minum toh. Ini saya punya, aku punya itu. Makan nih. Jo, Bapak sehat-sehat? Sehat. Ada mereka? Dua jadi ya. Sakit. Kamu sehat-sehat sah. Sehat-sehat. Ada mereka sehat. Jungko baru jam begini baru datang nih. Tadi belum masak, mau coba kau makan tadi. Biar minum saya. Sudah ada minum nih. Biar minum sah. Minum saya. Ya. Di belakang dulu. Oh iya. Agak. Ya. Anaknya. Belakang lama sekali. Ini siapa ini? Telepon. Karena main.
kamar mandi nih. Sani, kau buat apa? Masih sibuk sekali. Sani, ini orang nih ketawa terus nih. Weh, Sani. Apa saya kak ini lihat orang lagi sibuk nih ganggu buat apa? Ih, jahat sekali. Biar so, kau pulang sana. Saya malas. Sebanyak terdapat sekolah komunitas yang didirikan oleh R.A. Kartini, banyak putri bangsa ini yang mampu meningkatkan martabat komunitas dengan kepandaian dan keuletannya dalam berbagai bidang. Terbukti di zaman modern sekarang ini yang sudah merdeka, banyak anak-anak sekolah yang berprestasi, bahkan sebagian besar prestasi banyak diraih oleh kaum wanita. Sekarang ini sudah bisa kita lihat kemajuan para kaum wanita di Indonesia dalam suatu indikasi di mana pekerjaan atau jabatan yang dulu hanya diduduki oleh kaum lelaki sudah banyak yang diduduki oleh kaum wanita. Berbagai pekerjaan atau jabatan mulai dari pegawai negeri swasta, pilot, pengacara, notaris, dokter, direktur, menteri, bahkan sampai jabatan presiden sudah ada yang diperankan oleh kaum wanita di Indonesia.